kita sekarang itu total sebenarnya 740. Yang 660-nya itu sebenarnya terpisah. Yang kita pertanyakan sekarang itu 740. Pengusaha muda asal Bandung, Gunaldi, melaporkan HS, pemilik PT BBC yang dikenal sebagai pengusaha kaya raya di Subang, ke Polrestabes Bandung. Laporan tersebut terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi, dengan nilai kerugian mencapai 740 juta rupiah. Gunaldi, didampingi kuasa hukumnya, Bahrul Hidayat, menjelaskan bahwa langkah hukum diambil setelah 3 kali melayangkan somasi agar HS bertanggung jawab, namun tidak pernah ditanggapi. Bahrul menambahkan, berdasarkan bukti yang dikumpulkan, dana investasi kliennya justru tidak digunakan sebagaimana mestinya. Menurut kuasa hukum Gunaldi Bahrul ini, latar belakang HS sebagai pengusaha besar di Subang membuat kasus ini terkesan mengada-ada, tapi ini kenyataan. Saat ini, laporan Gunaldi telah diterima penyidik Polrestabes Bandung. Pihaknya berharap proses hukum berjalan transparan dan tuntas, sehingga menjadi peringatan bagi pelaku usaha lain agar menjaga kepercayaan investor. Hingga berita ini diturunkan, HS maupun pihak manajemen PT BBC belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Dalam ke Polrestabes tadi dalam rangka pelaporan apa? Bisa dijelaskan? Ya, melaporkan inisial HS melakukan penipuan kita investasi di PT BBC, ya, tepatnya lokasinya di Subang. Ternyata kita ditipu uang investasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Seperti itu. Jadi mungkin begini, awalnya bahwa iming-imingnya adalah kerjasama untuk investasi, untuk melakukan, tetapi ternyata uang yang diharapkan untuk investasi itu dipergunakan hal-hal yang lain, sehingga setelah kami somasi sekali, 2 kali, 3 kali tidak pernah ada reaksi dan malahan ngomongnya tidak akan mengembalikan sampai kapanpun. Akhirnya pihak kami mencoba untuk melakukan pelaporan terhadap kepolisian dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap seseorang, sebetulnya pengusaha besar juga di Subang, inisialnya HS di perusahaannya PT BBC. Mereka bergerak di bidang pengaspalan, kontraktor pengaspalan. Mungkin dengan rilisnya ini jadi pengingat juga untuk supaya bisa menyelesaikan secara baik-baik, sehingga kalau tidak ada jalur damai ya tetap laporan tetap kita jalankan, jadi seperti itu. Sebelum langkah pelaporan ini apakah pernah ada mediasi atau ketemu? Dari pihak kami sudah melayangkan 3 kali somasi, sudah ketemu juga, tapi tidak ada penyelesaian gitu. Seperti itu, tidak ada penyelesaian untuk itikat baik untuk mengembalikan uang investasi yang kami berikan kepada pihak mereka. Itu apa ada perjanjian investasi atau seperti apa, bisa diceritakan? Kita sudah menyiapkan perjanjian investasi, tapi orang tersebut, oknum tersebut tidak mau tanda tangan, malah mengulur-ngulur terus. Jadi saat kita menanyakan bagaimana tentang investasi kita, dia malah menghilang sekarang. Memang dalihnya mereka untuk tidak menyatakan tidak mengembalikan karena kesepakatan kita nilainya 2 miliar katanya untuk investasi. Kita baru masuk 1,4 miliar, tetapi setelah dievaluasi ternyata memang banyak kejanggalan. Apa yang diomongkan untuk investasi, dananya tidak jelas, malahan untuk hal-hal yang lain. Ya, betul. Makanya kita berhentikan itu. Masalah investasinya kami minta pertanggungjawaban yang sudah masuk tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oh, mereka maunya 2 miliar masuk dulu? Ya, intinya dia minta kesepakatannya ditepati dulu 2 miliar, nanti mereka seperti apa. Cuman pada prinsipnya di perjalanan saja yang 700 tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi kalau kita memang mau investasi 2 miliar, karena 700 juta juga tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan perjanjian yang lisan yang itu, karena kita perjanjiannya belum tertulis sebetulnya. Tadinya mau kita evaluasi, kalau oke, perjanjian tertulis, ternyata baru 700 juta
total kita masuk sudah 1,4 1,4 ya, 660 sama 740. Tahap pertama dan tahap kedua. Oh, jadi artinya bahwa yang uang udah masuk itu tidak ada perjanjian tertulisnya ya atau Belum sempat Lalu kita gentleman ya. agreement aja. agreement ya? gentleman agreement. Itu kejadian sejak kapan proses itu sebenarnya? Ya perjanjiannya atau gimana? Awalnya perjanjiannya mungkin Uang awal masuk. uang masuk itu Iya, bulan Mei akhir tanggal 26 Oh, belum lama berarti ya kalau tahun ini ya. tanggal 27 lah kurang lebih. Belum lama. Ya gitu, kita minta pertanggungjawaban tapi tidak ada jawaban sama sekali, malah beliau yang ngomong tidak akan mengembalikan anak dan bapaknya pertama. Padahal kalau melihat reputasi beliau sebagai pengusaha, kayaknya uang 700 juta buat mereka tidak ada masalah. Tinggal bagaimana sebetulnya goodwill-nya kalau berbisnis, kepercayaan yang harus dipegang kan gitu posisinya. Orang bisnis itu sangat menghargai kepercayaan. Nah, saya kira dengan apa yang mereka punya harusnya tidak jadi masalah. Ini kan sebenarnya pelaporan ini nanti konsekuensinya buat terlapor tuh sangat nama baik kan. Pertama, saya lihat juga kalau ini bisa terekspos dan dipanggil kepolisian dan naik sidik apa-apa, jadi sangat merugikan nama baiknya sebetulnya kan. Dan kita tidak mau seperti itu sebetulnya. Harusnya ayo terbuka. Oh, jadi selama tiga kali somasi itu tidak pernah ketemu? Tidak pernah mencari reaksi untuk mengembalikan. Terakhir ketemu ya. Ya, sebelum somasi itu sempat ketemu, katanya mau mengembalikan dengan atau mengganti dengan aset, yaitu dump truck mereknya Quester, itu 2 dump truck, tetapi malah menghilang lagi gitu. Sampai kita buatkan 3 somasi, somasi ketiga itu yang semua 3 somasi itu yang menerima pembantunya. Bapak tersebut tidak mau menerima dan tidak mau membaca. Sampai sekarang sudah menghilang. Ya. Dari mereka apa? Ya itu akan mengembalikan dengan jaminan aset dump truck gitu. Dari 1,4 tadi apakah sudah ada yang dikembalikan sebagian? Belum. Belum sama sekali. Itu yang jadi bentuk saham itu. Ya mungkin yang jadi berbentuk saham itu ya berbeda. Total yang sebenarnya yang kita kerugian kita sekarang itu total sebenarnya 740 gitu. Yang 660-nya itu sebenarnya terpisah. Yang kita pertanyakan sekarang itu 740 itu tidak ada jawaban sama sekali, malah anaknya itu dan juga bapaknya tidak berniat mengembalikan. Oke. Ada lagi? Jadi setelah laporan polisi ini, langkah kemudian apa? Apakah akan Ya, kita tunggu reaksinya dari yang bersangkutan dan juga tunggu hasil penyelidikan dari kepolisian seperti apa sebetulnya. Kalau menurut penguasa hukum itu pasal itu masuk Harusnya masuk karena pada prinsipnya ada bujuk rayu untuk melakukan kerjasama dalam hal bidang tertentu. Ternyata setelah ikut bidang tertentunya nggak ada sama sekali dan uangnya bukan untuk bidang tersebut gitu, dipakai dengan hal yang lain. Dan kami pastikan kami bisa buktikan itu. Bisa buktikan dan itu ya untuk kepentingan lain lah.